I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Pak rekan-rekan dari narasumber yang hari ini hadir untuk memberikan pelatihan mengenai content creation dan bidang kehumasan ya. Yang saya hormati Pak Wakapolres Maluku Tengah, yang saya hormati Pak Kasih Humas, Kasih Humas, yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Polres maupun Polsek yang hadir pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan content creator dan copywriting ya. Content creator dan copywriting. Jadi pertama-tama kemarin kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk pelatihan peningkatan kemampuan ini. Memang pada saat ini seperti yang kemarin juga kita sudah melaksanakan pada saat yang pertama kemarin pelatihan kehumasan. Ini yang kedua, saya sudah sering menekankan bahwa zaman saat ini ya itu sudah zamannya IT ya. Jadi hal-hal mengenai masalah-masalah media sosial, kemudian masalah-masalah kehumasan ya itu sudah sangat melekat ya, jadi tidak bisa lagi kita kesampingkan karena sekarang semua informasi itu kita memberikan kepada masyarakat itu, untuk kemudahan ke masyarakat itu adalah dengan menggunakan medsos ya. Walaupun memang secara konvensional tetap ada mungkin seperti pemasangan banner, baliho ya kan, kemudian pamflet-pamflet yang kita bagikan, tapi sekarang ini secara kebanyakan yaitu kita menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita. Nah, untuk kita dapat mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita ini, kita ini otomatis kalau kita mau mengupload sesuatu ya kan di medsos itu harus yang menarik sehingga orang pun, masyarakat yang melihat pun itu menjadi tertarik. Karena kalau cuma foto biasa, kegiatan biasa itu kadang-kadang orang tidak terlalu tertarik untuk melihatnya ya. Tapi kalau dibuat dengan sedemikian rupa, mungkin dalam bentuk meme, dalam bentuk video ya yang bagus, apalagi kalau ada unsur-unsur mungkin ya agak sedikit komedi ya kan, jadi sehingga masyarakat itu menjadi, walaupun dia merasa terhibur dan juga dia mendapatkan pesannya seperti itu ya. Ya contohnya kita banyak ya saat ini ya, kita buat konten-konten ini itu buat untuk apa? Untuk kita sosialisasi ke masyarakat, untuk kita ya mungkin kesadaran hukum dan apa, jadi kita bisa berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin lama semakin paham lah ya, baik itu mengenai kinerja kepolisian ataupun juga mengenai masalah Kamtibmas. Itu berbekas sekali. Terima kasih. Makasih Mbak ya. Pak, makasih ya. Yang kita lakukan ini bukan untuk pribadi ya, itu yang pertama. Kita melakukan ini adalah untuk organisasi. Ya, jadi yang harus dicatat bahwa kita melakukan semua ini nih bukan untuk pribadi. Jadi kita harus menyamakan, kita sebagai tim baik itu di Satfum masing-masing, mungkin nanti di Polsek, kita tuh harus mempunyai visi yang sama, yaitu membawa citra Polri dalam hal ini khususnya Polres Maluku Tengah ini menjadi lebih dikenal masyarakat. Titik fokusnya bisa ke sini. Oke.
Yang slide pertama dulu Kak. Ya itu. Di sini slide pertamanya Iwi tulis di situ. Sebelumnya tunggu, perkenalkan diri dulu. Lupa. Nama saya Iwi Marhena. Saya seorang content creator dan filmmaker, tapi masih amatiran. Jadi berdiri di sini, duduk di sini, ketemu sama kakak-kakak semua itu suatu kebanggaan tersendiri karena bisa sharing banyak hal tentang dunia perkontenan dalam artian YouTube itu sendiri. Jadi di sini yang slide pertama Iwi tulis, yuk mari bermanfaat lewat YouTube. Karena YouTube ini menurut Iwi itu suatu tempat atau wadah atau ruang untuk berkreasi. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita melalui YouTube. Dan reward dari YouTube itu sendiri pastinya kita mendapatkan penghasilan. Tapi kalau penghasilan sendiri itu bonus ya. Yang penting apa yang kita buat, karya apa yang kita kasih masuk di YouTube punya manfaat yang luar biasa kepada penontonnya atau kepada masyarakat. Cerita pengalaman dulu, awal mula sampai Iwi bikin terjun ke dunia YouTube itu waktu itu tahun 2019 bulan April. Jadi mau menyimpan video perjalanan dari Halmahera Barat. Jadi Iwi punya video perjalanan ke Halmahera Barat itu Iwi mau simpan di suatu tempat yang aman gitu. Kalau taruh di HP sama handphone kan kadang-kadang juga bisa terformat sendiri jadi hilang. Terus berinisiatiflah sendiri untuk bikin YouTube supaya video perjalanan itu disimpan di tempat yang aman dan bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi tercetus ide membuat YouTube itu awalnya untuk menyimpan video perjalanan. Terus seiring berjalannya waktu dengan kecanggihan teknologi yang ada, niat berubah bikin YouTube itu karena semata-mata untuk uang, untuk masalah nominal. Apalagi pada saat 2019 itu lihat para konten kreator kayak Ria Ricis, Atta Halilintar yang penghasilannya tuh wow, jadi fantastis gitu. Jadi kayak ada wow, gue jadi YouTuber nih, pasti uang gue banyak, gue bakal terkenal, gue bisa kayak artis-artis. Tapi niat itu salah. Subscriber yang Iwi punya pada saat itu 73 saja, stuck saja di situ. Karena apa? Niatnya salah. Niatnya semata-mata hanya untuk uang. Akhirnya dari 2019 bulan April sampai 2020 bulan April, subscriber yang Iwi punya itu tertahan di angka 73 subscriber. Masih 73 orang ya, bukan 1000. Akhirnya evaluasi diri, apa sih yang membuat YouTube itu tidak berkembang, YouTube dan Iwi's Journey itu tidak berkembang. Akhirnya evaluasi diri, rubah persepsi, rubah niat, semata-mata hanya untuk YouTube sebagai tempat untuk bermanfaat. Jadi YouTube sebagai ruang untuk bisa berkreasi gitu. Alhamdulillahnya di bulan Oktober 2020 subscriber melonjak tinggi dari angka 73 orang menjadi 7,5 ribu subscriber. Hingga akhirnya bertahan sampai sekarang di angka 13,3 ribu subscriber. Jadi untuk kakak-kakak semua yang berinisiatif untuk membuat channel YouTube atau bikin konten, itu awal mulanya itu niat dulu. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya semata-mata untuk uang, lebih baik tidak usah, karena akan stuck saja di situ, belajar dari pengalaman yang Iwi punya. Kayak gitu Kak. Sebelum lanjut ada yang mau bertanya? Sudah? Slide kedua Kak. Tunggu, sebelumnya apakah kakak di sini sudah ada punya channel YouTube? Ada? Sudah ada? Fokus ke apa Kak? Udah, maksudnya ya anggota sendiri. Ya. Kakak sudah lama. Sudah berapa subscriber Kak? Fokusnya ke apa Kak? Random channel gitu, gabungan antara apa saja, konten apa dimasukkan semua ke situ.
Sama kita Pak. Sama kita. Yang slide berikutnya itu tahapan membuat channel. Ada dari sini yang dari itu yang pegang YouTube-nya Humas Polres. Yang pertama kita kalau membuat channel itu kita tentukan dulu arah kiblat channel kita mau seperti apa, kita mau membahas konten tentang apa. Jadi itu yang paling utama. Jangan sampai kita sebagai YouTuber pemula atau konten kreator pemula, channel awal kita itu random. Itu akan channel kita akan stuck saja di situ karena penonton kayak masih kayak ragu-ragu melihat channel kita karena tidak tahu channel kita ini kiblatnya apa karena random. Jadi awal mulanya itu kalau membuat suatu channel kita tentukan dulu kalau mau kuliner ya kuliner, otomotif ya otomotif, fotografi ya fotografi. Jangan random dulu. Nanti kalau sudah seiring berjalannya waktu sudah mendapatkan subscriber yang banyak, barulah bisa random. Itu tidak apa-apa karena YouTube juga punya algoritma, jadi melihat kayak mengkelompokkan konten kita untuk dimasukkan ke dalam beranda-beranda orang lain. Jadi pertama tentukan dulu arah kiblat channel kita mau seperti apa. Kalau otomotif, kuliner, traveling. Kemudian target penonton kita. Channel kita ini target penontonnya ke siapa? Ke semua usia kah? Ke anak-anak kah? Ke orang yang lebih tua kah? Contohnya kayak masalah konten tentang kuliner. Kalau kuliner kan target penontonnya luas. Kuliner misalnya target penonton kita cakupannya luas, otomatis manfaatnya untuk channel kita berkembang. Kita mendapatkan viewer yang banyak, kita mendapatkan subscriber yang banyak, orang banyak yang saling tautan dari channel kita. Kemudian tujuan kita membuat channel itu untuk apa? Setelah ada niat, setelah tentukan topik, setelah punya manfaat dari channel itu, target penontonnya seperti apa, kita harus tentukan tujuan channel kita ini mau kemana. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk membuat suatu channel. Jadi kakak-kakak semuanya kalau seumpamanya ada niatan membuat sebuah channel, itu yang paling utama tentukan dulu topiknya. Jangan bikin channel tapi random video. Jadi konten hari ini konten tentang masak, besok ganti deh traveling, lusa ganti ya tentang otomotif. Itu nggak akan berkembang channel kita karena random. Slide berikutnya kak. Sabar, ada yang mau bertanya tentang news channel? Tidak ada? Oke, lanjut. Yang kedua, taklukan. Untuk membuat channel YouTube, yang pertama yang harus kita taklukkan itu YouTube itu sendiri. Dari YouTube itu sendiri ada dua, yaitu algoritma YouTube dan ada peraturan atau pedoman komunitas. Peraturan pedoman komunitas di sini yaitu copyright, klaim hak cipta. Nanti kita bahas satu-satu. Algoritma dulu. Algoritma itu semacam badan intelijen di dalam YouTube itu sendiri. Jadi dia secara otomatis mengcover, meranking, merekomendasikan channel kita, video-video kita, konten kita untuk masuk ke dalam beranda-beranda orang yang menonton YouTube itu sendiri. Kemudian tentang peraturan dan pedoman hak cipta di dalam YouTube ada dikenal dengan dua, yaitu yang pertama klaim copyright dan yang kedua teguran komunitas. Seandainya kalau kita mengupload video atau mengupload konten di dalam YouTube dan kita kena klaim copyright, itu tidak akan ada masalah terhadap channel kita. Contohnya kayak Iwi bikin sebuah konten, videonya Iwi punya tapi lagunya orang lain, otomatis kena klaim hak cipta, tapi tidak akan berdampak apa-apa kepada channel YouTube. Beda dengan teguran komunitas. Teguran komunitas itu setelah kita mendapatkan teguran pertama, habis itu teguran kedua dan ketiga batasnya sampai 3 kali. Dan apabila kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut, langsung selesai channel YouTube kita.
kebanet sama YouTube, hilang langsung ditiadakan. Jadi ini yang harus diperhatikan kakak-kakak kalau membuat sebuah channel YouTube, karena itu yang paling penting sekali. Yang pertama kita taklukkan yaitu algoritma YouTube. Jadi kalau algoritma itu umpamanya kayak kakak-kakak bikin channel, bikin konten, channel sudah jadi nih. Terus bikin konten. Hari ini tentang kuliner. Umpamanya masak mie. Besok masak juga tapi masaknya beda. Jadi dia ada konsistensi gitu. Dalam 1 minggu harus minimal 1 minggu 1 kali, supaya nanti algoritma YouTube itu dia bekerja untuk meranking semua konten-konten yang kakak-kakak punya dalam membuat sebuah konten. Jadi kakak-kakak tidak usah perlu khawatir kalau seandainya kedepannya buat channel YouTube terus ada dari pihak lain gitu yang ambil beberapa video yang kakak-kakak punya terus di-combine dengan video mereka kemudian di-upload kembali. Itu namanya re-upload video, walaupun tidak keseluruhan materi yang mereka ambil itu kakak-kakak punya, walaupun cuma 5 detik atau berapa detik, tapi itu sudah termasuk dalam klaim hak cipta. Dan pada saat kita mengupload video yang di dalamnya ada materi orang lain, secara otomatis langsung YouTube mengklaim bahwa itu video orang lain. Bagus-bagusnya kalau cuma klaim, kalau sampai pada teguran, dan teguran itu sebanyak 3 kali, langsung selesailah channel YouTube itu, mau entah itu subscribernya banyak atau sedikit, langsung tamat. Jadi itu yang sangat penting dalam menaklukkan YouTube itu sendiri. Slide berikutnya kak. Yang berikutnya yang ditaklukkan itu penonton. Jadi kita harus menaklukkan para penonton gitu. Di awal tadi Wi bilang bahwa kita harus tahu target penonton kita ke siapa gitu. Jadi umpamanya kayak video kuliner, kita bikin konten tentang kuliner. Target penontonnya untuk banyak orang, untuk semua kalangan. Jadi kita bisa tahu gitu. Bisa tahu target penontonnya seperti apa. Dengan target penonton, seandainya kalau kita sudah menaklukkan target penonton, otomatis viewer akan bertambah dan lama-kelamaan subscriber juga akan bertambah. Jadi intinya bikin channel YouTube itu konsistensi. Yang kedua itu niat. Pertama itu niat dulu. Jangan niat semata-mata karena uang, itu yang pertama. Toh kalau pada akhirnya dapat uang dari YouTube itu pun hanya bonus. Yang penting pertama niat untuk berkreasi. Yang kedua tentukan arah kiblat dari channel YouTube kita itu seperti apa. Kemudian kita konsistensi membuat konten, jadi 1 minggu minimal 1 kali supaya YouTube merekomendasikan channel kita. Dengan begitu penonton kita akan banyak, viewer kita akan banyak, dan subscriber kita juga akan bertambah. Itu saja. Ada pertanyaan? Yang taklukan terakhir itu kreator, jadi diri sendiri gitu. Karena YouTube ini bukan sehari 2 hari, kita bikin konten YouTube itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, bukan, bertahun-tahun. Jadi Iwi saja bikin YouTube tahun 2019, dimonetisasi tahun 2021, dan dapat gaji tahun 2022. Jadi butuh 3 tahun untuk bisa menikmati sepenuhnya dari YouTube itu sendiri. Jadi kembali lagi pada diri, kembali kepada niat, kerja keras, konsistensi, barulah kita bisa menikmati sepenuhnya dari channel YouTube itu seperti apa. Kayak gitu kak. Ada pertanyaan? Ini diam nggak paham atau diam apa? Soalnya kan ikut market pasar, apa yang tren sekarang, barulah dikasih masuk. Kalau seumpamanya pada saat pertama kali kita subscriber masih di bawah-bawah, terus kita bikin konten random, itu akan stuck aja di situ, nggak berkembang itu YouTube. Kayak gitu kak, karena belajar dari pengalaman. Jadi Iwi mau berbagi sama kakak-kakak apa yang Iwi rasakan. Iwi juga pernah kena teguran komunitas, mulai dari situ belajar memahami YouTube itu sendiri seperti apa. Kayak gitu kak. Ini kan
yang dijelaskan kayak yang tadi itu kan terkait dengan materi